Sebanyak 5 pemain keturunan yang dijagokan dinaturalisasi sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir akan diulas Okezone, babak ketiga. Dari sana, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka. Hingga matchday ke-6 grup C, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka, hanya terpaut 1 poin dari Australia di tangga kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk finish di posisi 2, timnas Indonesia membutuhkan pemain keturunan tambahan. Pemain-pemain ini diharapkan memperkuat timnas Indonesia paling lambat saat skuad Garuda menghadapi China dan Jepang di matchday 9 dan 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 5 pemain keturunan yang dijagokan dinaturalisasi sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir. 1. Miliano Jonathans, FC Utrecht. Kehadiran Miliano Jonathans dibutuhkan untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Miliano Jonathans yang mengemas 11 gol dari 19 laga Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025 ini dapat diperankan sebagai winger kanan. Per tanggal 1 Januari tahun 2025, Miliano Jonathans kembali berkompetisi di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Kepastian itu didapat karena winger berusia 20 tahun ini diboyong FC Utrecht dari Vitesse A6. 2. Hairo Riedewald, Royal Antwerp. Tom Haye membutuhkan gelandang berpengalaman untuk mendampinginya di lini sentral timnas Indonesia. Kekosongan itu bisa diisi Hairo Riedewald yang dalam 4 laga terakhir Liga 1 Belgia tahun 2024 sampai tahun 2025 sebelum dimainkan sang klub, Royal Antwerp, tepatnya setelah pulih dari cedera. 3. Emil Audero, Como 1907. Maarten Paes membutuhkan pesaing sepadan agar gawang timnas Indonesia sulit dibobol. Pesaing itu dapat ditemukan dari dalam diri Emil Audero. Emil Audero saat ini berstatus kiper utama klub Serie A tahun 2024 sampai tahun 2025, Como 1907. Secara pengalaman, Emil bisa dibilang lebih mentereng ketimbang Maarten Paes karena sejak 2018 eksis berkarir di Serie A. 4. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce. Belanda yang disebut-sebut sempat mendekati Jayden, disinyalir mundur setelah sang pemain mengalami cedera panjang. Saat nantinya pulih dari cedera, pemain yang memiliki harga pasar 15 juta euro, 252,8 miliar rupiah, ini bisa menjadi senjata mematikan untuk memperkukuh pertahanan timnas Indonesia. 5. Pascal Struijk, Leeds United. Pascal Struijk saat ini memiliki harga pasar yang sama dengan Jayden. Kehadiran bek berkaki kidal ini otomatis meroketkan posisi timnas Indonesia sebagai satu dari 3 negara dengan harga pasar termahal di Asia, di bawah Jepang dan Korea Selatan. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Pascal Struijk bisa dibilang kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Pemain yang sedang diburu Tottenham Hotspur ini akan menjadi satu-satunya bek tengah berkaki kidal di timnas Indonesia yang memiliki pengalaman bermain setinggi langit. Jika nama-nama di atas bergabung, jangan heran jika nantinya timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, sekalipun main di babak keempat, timnas Indonesia punya peluang ambil bagian di putaran final Piala Dunia 2026.